Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Sebelum memulai tur kita, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Yang pertama, nama saya Putri Yunia. Saya adalah pemandu wisata Anda hari ini dari History Tour dan Travel. Baik, saat ini kita sedang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Ramanuju, Kecamatan Purwakarta, Kota Cilegon. Tepat di belakang saya ini terdapat Monumen Geger Cilegon. Taman Geger Cilegon ini merupakan dedikasi pertama pemerintah Kota Cilegon untuk monumennya. Nah, tepat di belakang kita terdapat Monumen Geger Cilegon. Di sini ada 4 sisi utama. Yang pertama dari sebelah sini, dari sebelah situ ya, dari belakang itu menceritakan tentang awal peristiwa bagaimana peristiwa Geger Cilegon itu terjadi. Terus yang kedua, lambat laun kayak misalnya mempersiapkan untuk peperangan, dan yang ketiga mulai peperangan, dan yang keempat itu sudah udah usai gitu peperangan atau Geger Cilegonnya. Yuk guys, kita lihat langsung yuk secara langsung bagaimana sih kayak 4 sisi tersebut. Nah, teman-teman bisa kita lihat ya, sebelumnya pada sisi yang pertama ini diceritakan pada bulan November pada tahun 1887, pemerintah kolonial Belanda melarang kegiatan sholawat, tahrim, dan ajan dengan suara keras, serta merobohkan menara musola di Jombang Tengah. Hal ini mendorong Ki Wasyid dan ulama-ulama Banten untuk menggelorakan perjuangan dalam bentuk pelatihan pencaksilat, pengumpulan, dan pembuatan senjata, serta upaya-upaya propaganda. Pada tanggal 15 Juni tahun 1808-nya itu, Haji Tubagus Ismail, Haji Abu Bakar, Haji Iskak, Haji Umar, dan Haji Marzuki bertemu di kediaman Ki Wasyid di Beji untuk membicarakan mengenai tanggal dimulainya pergerakan sampai akhirnya tanggal pergerakan ditetapkan menjadi 9 Juli 1888 karena setiap penundaan hanya akan merugikan perjuangan suci itu dan membahayakan anggota-anggota komplotan itu sendiri menurut Ki Wasyid. Nah, pada sisi yang pertama ini dijelaskan bahwasannya awal peperangan atau awal mula Geger Cilegon. Jadi kayak misalnya Ki Wasyid dan ulama-ulama di Bantennya itu sepakat untuk menumpaskan tentang melawan Belanda. Dan juga karena emang Belanda sendiri pun gak berkompromi, karena yang sudah dijelaskan pada awal itu bahwasanya Belanda itu sangat melarang untuk kegiatan sholawat, tahrim, dan ajan dengan suara keras. Padahal di wilayah Banten dan terutama di Cilegon itu mayoritasnya berpenduduk agama Islam. Seperti itu. Yuk guys, kita lanjut ke sisi yang kedua. Nah, pada sisi yang kedua ini dijelaskan pada tanggal 1 Juli 1888 ditetapkan keputusan penting bahwa Ki Wasyid itu diangkat sebagai panglima perang dan pergerakan melawan pemerintah kolonial Belanda dimulai pada tanggal 29 Syawal atau Senin 9 Juli 1888. Saneja menjadi medan tempur pertama Geger Cilegon yang merupakan kampung halaman Haji Iskak. Iringan pasukan dengan gemuruh suara takbir menyapu semua orang Belanda dan pejabat pemerintah kolonial sepanjang Saneja sampai dengan Cilegon. Di bawah kepemimpinan Haji Iskak, wilayah Cilegon dapat dikuasai dalam tempo waktu yang sangat singkat. Hal ini mendorong pemerintah kolonial Belanda mendatangkan pasukan dari Serang dengan persenjataan yang lebih modern. Pengejaran terhadap Ki Wasyid dimulai. Nah, di sini sudah terlihat bahwasannya Geger Cilegon itu dimulai gitu, dan bahwasannya ketika Belanda terkepung itu mereka itu kayak adanya mendatangkan pasukan dari Serang karena sudah terkepung oleh orang-orang yang ada di Cilegon. Seperti itu. Yuk kita lihat di sisi yang ketiga. Bisa dilihat ya teman-teman bahwasannya pada sisi ketiga ini dijelaskan pada tanggal 29 Juli 1888 setelah beberapa kali lolos dari kejaran dan sergapan tentara Belanda, akhirnya di sebuah desa di dekat Desa Sumur, Ki Wasyid dan pasukannya disergap oleh tentara Belanda tanpa merasa
ketakutan dan kekhawatiran dengan kecanggihan persenjataan dengan tentara Belanda. Ki Wasit dan pasukannya dengan gagah berani untuk melompat dari persembunyiannya dengan menghunus golok dan tombak untuk menyerang tentara Belanda. Ki Wasit dan pasukannya berjuang sampai titik darah penghabisan. Ki Wasit. Terus juga tuh Bagus Ismail, Haji Abdul Ghani, Haji Usman dan sisa pasukan lainnya mati syahid di medan pertempuran. Beberapa pejuang laki-laki ataupun wanita yang masih hidup diasingkan di tempat-tempat terpencil. Namun semangat dan perjuangan Ki Wasit menjadi inspirasi bagi perjuangan rakyat Banten lainnya. Nah, bahwasannya di sini memang sudah ada kekalahan dari para ulama-ulama di Banten. Walaupun begitu, perjuangan dan kekokohan mereka dalam melawan Belanda itu menjadi inspirasi rakyat Banten untuk menumpas pemerintah kolonial Belanda. Dan juga misalnya kayak perjuangan Ki Wasit yang tidak takut untuk mati dan tidak takut khawatir gitu kan Belanda persediaan atau persenjataannya lebih canggih dan modern, tetapi tetap dilawan demi meneguhkan wilayah, demi adanya sebuah negara yang merdeka atau wilayah merdeka. Nah, sesudah sisi yang ketiga, yuk kita lihat teman-teman untuk sisi keempatnya. Dari sisi keempat, ini bisa dilihat ya, beberapa tahun kemudian, perjuangan dan semangat Geger Cilegon Ki Wasit beserta ulama Banten ini mendorong divisi Siliwangi dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Setiap prajurit Siliwangi senantiasa terinspirasi untuk berjuang bersama-sama dengan para ulama, pendekar, dan para wanita Banten dalam mengisi dan menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan kemanunggalan TNI dengan rakyat selalu menjadi urat nadi pengabdian prajurit Siliwangi dalam setiap penugasannya di seluruh penjuru tanah air di Indonesia. Nah, karena sesudah perjuangan Ki Wasit ini, akhirnya prajurit Siliwangi itu sangat terinspirasi. Makanya pas waktu dulu itu sangat erat sekali hubungan atau perjuangan antara ulama-ulama Banten atau rakyat Banten yang ingin melawan pemerintah kolonial Belanda bersama dengan TNI, karena sangat terinspirasi sekali dengan perjuangan dari Ki Wasit dan ulama-ulama Banten. Akan tetapi selain itu juga ada ulama-ulama atau wanita-wanita Banten juga yang ikut melawan. Jadi para rakyat, baik pria maupun wanita, itu sama-sama memegang tanggung jawab untuk menjaga kedaulatan Republik Indonesia. Nah, sesudah yang keempat ini, yuk kita lihat teman-teman untuk sisi kelimanya yang terakhir. Di sana kita akan membahas tentang Mars Geger Cilegon. Baik teman-teman, di sini kita sudah sampai pada sisi terakhir atau sisi kelima dari Monumen Geger Cilegon. Di sini menarik sekali ya teman-teman, bahwasannya bisa dilihat Mars Geger Cilegon. Di sini tertulis teksnya atau nyanyiannya seperti ini. Berpuluh kawan mati di pegantungan, beratus-ratus pejuang melayang jiwanya, beribu-ribu orang dalam penjara, laki dan istri hidup dalam buangan. Refnya yaitu yo 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 hayo, itulah yang akan mendatangkan dunia kemerdekaan. Dari itu mari kita persiapkan segera hancur leburkan pengkhianat bangsa, hayo rapatkan kawan barisan kita semua. Di sini tertulis yaitu Kiai Haji Abdul Fattah Hasan 1947. Nah, bahwasannya di sini Mars ini sangat melambangkan dari semangat para ulama Banten di Geger Cilegon ini. Jadi kayak misalnya nih, walaupun berpuluh-puluh korban atau nyawa mati, tetapi tidak ada sama sekali kayak rasa kekhawatiran atau rasa keraguan untuk melawan pengkhianat bangsa atau melawan penjajah kolonial Belanda. Di sini pun bisa terlihat ya bahwasannya menyebut kata di pegantungan. Nah, pegantungan itu sendiri juga merupakan wilayah di daerah Cilegon. Nah, asal kata dari pegantungan itu adalah gantung atau pada zaman dahulu, pada zaman Geger Cilegon ini banyak sekali ulama-ulama Banten yang digantung kepalanya di wilayah pegantungan. Makanya terinspirasi tuh dari situ wilayah pegantungan ini, karena sebagai upaya untuk menghargai atau upaya untuk mengapresiasi ulama-ulama Banten yang mati syahid. Belum mengakhiri tentang
tour guide kita pada kali ini di Monumen Geger Cilegon, kita lihat-lihat dulu yuk seperti apa patung-patung yang ada pada Geger Cilegon. Bisa dilihat ini di sini pada sisi yang pertama ini bahwasannya di wilayah Banten Lama terlihat seperti rumah-rumahnya ini ada tentang pengajaran pencaksilat dan pengajian sebagai pengajian itu sebagai pusat keagamaan atau dakwah. Jadi untuk pendidikan, pengajaran dan dakwah ini diajarkan langsung oleh syekh atau kiai yang berada di sana. Terus pada sisi yang sebelah sini ini terlihat bahwasannya ini sedang peperangan Geger Cilegon. Di sini terlihat ada ulama-ulama Banten yang melawan tentara Belanda yang menggunakan senjata-senjata canggih. Seperti kan di Belanda ini ada terlihat pistol ataupun menggunakan senjata-senjata modern, sedangkan untuk ulama-ulama Banten sendiri hanya mengandalkan bambu runcing dan peralatan yang benar-benar tersedia seperti bambu runcing dan pedang ini. Dan pada sisi yang di depan patung ini sama ya, di depan patung ini bahwasannya ini awalan untuk Geger Cilegon, di mana para ulama-ulama Banten seperti Ki Tubagus Ismail atau Ki Wasyid ini berada di Jenara tadi, wilayah untuk melakukan strategi atau inisiasi untuk melawan pasukan Belanda. Di sini juga terlihat mulai untuk peperangan melawan Belanda. Nah, sekian untuk tour guide kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.